if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue akan update tentang pramusim. Ya, pramusim yang sudah berjalan, ada beberapa pertandingan yang cukup seru menurut gue untuk dibahas. Kita mulai dulu dari Manchester United. Manchester United main tadi malam, bukan tadi malam, kemarin sore itu menghadapi Aston Villa. Aston Villa ini klub Premier League, jadi cukup berat juga, tidak bisa dianggap remeh. Calon juga lawan dari Manchester United di Premier League. Jadi ini juga bisa menjadi parameter kekuatan dari Manchester United. Kita tahu bahwa di beberapa pertandingan pramusim ya, sudah 3 kali sama Aston Villa 4, permainannya begitu progres dan juga memang masih banyak kekurangan, tetapi sudah menunjukkan ke arah yang betul lah ya. Bagaimana sistem, para pemain juga sudah mengerti apa yang dimau oleh Ten Hag. Pemain juga sudah mulai paham caranya mengimplementasikan, dan mereka punya fighting spirit. Itu yang perlu, karena kalau kita lihat di musim lalu, kekurangan dari pemain-pemain Manchester United ini adalah kembali lagi soal fighting spirit. Mental mereka sangat-sangat buruk ya. Kembali pada pertandingan kali ini mereka imbang 2-2 lawan Aston Villa, dan terlihat di babak pertama mereka sangat mendominasi dengan pemain-pemain utama mereka. Ya, seperti biasa, mungkin ada satu perubahan dari Donny van de Beek dimainkan menggantikan McTominay. Sisanya sama persis seperti 3 pertandingan lalu. Mungkin ada satu perubahan itu yang selalu dicoba oleh Ten Hag, tapi terlihat patternnya ini sudah jelas. Ya, pemain-pemain siapa yang akan menjadi pemain inti. Tinggal nanti disesuaikan dengan datangnya Eriksen, datangnya Lisandro, datangnya mungkin pemain-pemain lain. Oke. That's good result, walaupun harus ke comeback ya di menit-menit terakhir oleh Aston Villa, but ya masih pramusim, belum bisa jadi parameter. Terus kita ke Spurs juara, dapat trofi akhirnya setelah menang 2-1 kalau nggak salah ya, trofi lawan Rangers. Ya, gue juga nggak tahu ini trofi apa ya, pasti trofi pramusim. Setelah terakhir kali Spurs dapat trofi itu tahun 2019, itu zamannya Audi Cup ya. Kali ini dia dapat juga trofi kembali. Selamat untuk Spurs, dapat trofi akhirnya setelah ya kurang lebih 3 tahun. Terus kita ke tadi pagi aja. Tadi pagi itu gue tonton 2 pertandingan sekaligus, Arsenal Chelsea sama Bayern Manchester City. Oke, kita mulai dulu dari Arsenal Chelsea. Arsenal Chelsea, kita tahu Chelsea sudah main 3 pramusim, 3 pertandingan persahabatan lawan klub Amerika. Mereka menang 2-1. Lawan Charlotte itu mereka kalah adu penalti, seri 1-1, lanjut adu penalti, kalah. Kelihatan sudah mulai karatan. Lawan Charlotte pun tidak bisa mencetak banyak gol, bahkan memenangkan pertandingan 90 menit saja tidak bisa. Ketemu Arsenal kita tahu pada saat pramusim mendatangkan beberapa pemain sangat on fire. Mereka menunjukkan kedalaman skuad yang cukup baik dan permainannya cukup atraktif. Dan terlihat di pertandingan kali ini, dari menit awal Arsenal benar-benar pressing, benar-benar menekan Chelsea. Mungkin Chelsea dapat peluang di babak pertama, dapat sekali tiang kalau nggak salah dari Mason Mount, tapi nggak banyak juga. Dan Arsenal bisa kill the game menurut gue di babak pertama. Di babak pertama mereka bisa kill the game, cetak 2 gol, 2-0 terlebih dahulu. Habis itu praktis mereka lebih nyaman dalam menguasai bola. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan ini sangat positif kalau gue melihat Arsenal yang sekarang. Di babak kedua, pergantian pemain pun bisa diatasi dengan baik oleh Arsenal. Pergantian Chelsea itu cukup banyak di halftime, dan itu bisa diatasi oleh Arsenal. Begitu juga pada saat Arsenal mengganti pemain, mereka pun tetap bisa perform dan juga bisa mengontrol jalannya pertandingan, dan mereka bisa menang 4-0. Mungkin ini pramusim, skor nggak bisa jadi parameter, mau kalah 10-0 tetap aja ini pramusim. Tetapi setidaknya ini membuktikan kembali lagi bahwa Chelsea ya ini sedang dalam tren yang buruk, dan Tuchel
harus segera melakukan evaluasi. Kalau sampai tidak, ini bisa berbahaya. Karena kita tahu bahwa pesaing-pesaingnya ini sedang dalam top perform. Arsenal, bahkan Spurs, bahkan MU, City, dan juga Liverpool. Jadi Chelsea ini tidak boleh meremehkan, dan Tuchel harus belanja lagi, murni harus belanja lagi. Kedalaman skuadnya menurut gue tidak bisa diandalkan sama sekali. Jadi dia harus dia harus belanja lagi, dan dia harus evaluasi. Ada yang salah dengan strateginya karena nggak jalan sama sekali lawan Arsenal. Oke, jadi sebelum musim mulai lebih baik evaluasi. Nggak ada masalah di pramusim jelek. Yang penting nanti di musim selanjutnya dia bisa mengevaluasi dan bisa memperbaikinya dan bisa perform. Itu yang terpenting makanya itu tujuan dari pramusim, yaitu ya kita melihat kekurangan kita di mana dan kita berusaha untuk memperbaiki sehingga di musim yang sebenarnya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kita bisa perform, kita bisa menunjukkan penampilan yang terbaik. Oke? Terus kita ke Manchester City dengan Bayern Munchen. Ini juga nggak beda jauh. Bagaimana kedua tim, City yang kelihatan sudah sangat matang dengan Pep, mungkin 1-2 pergantian kayak Haaland dimasukkan, tapi kan yang lainnya masih ada gitu. Mahrez masih ada, Grealish masih ada, De Bruyne masih ada, Bernardo Silva masih ada, Rodri masih ada, semua masih ada, Cancelo juga masih ada. Jadi nggak banyak perubahan dari strategi Pep yang memang sudah matang gitu. Ya cuman memang tujuannya terlihat bahwa untuk mencapai match fitness yang bagus aja untuk City. Secara strategi mereka sudah punya pakem yang jelas. Oke, dan Haaland juga bisa mencetak gol, dan itu bisa membuat dan dia juga dapat beberapa peluang memang. Ya ini menunjukkan bahwa ya dia cukup cepat bisa beradaptasi, dan gue harap dia cepat beradaptasi supaya nanti di liga dia tidak perlu waktu lama untuk bisa perform dan juga untuk bisa bekerja sama dengan tim rekan-rekan timnya. Oke, menang 1-0 nggak ada masalah untuk Bayern Munchen maupun Manchester City. Yang penting mereka harus bisa mengevaluasi, karena Bayern Munchen itu si Nagelsmann itu sedang tampaknya beberapa pramusim terakhir itu sedang melakukan eksperimen dengan melakukan formasi 4-2-2-2 ketika dia di Leipzig. Itu persis 4-2-2-2 dengan 2 wing dan 2 false nine, 2 second striker yang mobile. Di sini si Muller dan Gnabry atau Sané mungkin bergantian di wing, Sané dan Coman di belakangan. Itu sudah pasti, dan 2 DM. Itu yang mencoba tampaknya dipakemkan oleh seorang Nagelsmann, dan memang kelihatannya belum lancar sama sekali. Jadi harus butuh waktu untuk adaptasi lagi. Masih ada beberapa pertandingan lagi pramusim sebelum ke musim selanjutnya, dan gue yakin ujung-ujungnya Bayern Munchen akan bisa perform seperti yang seharusnya mereka lakukan di musim sebenarnya, bukan di pramusim. Terus kita ke pertandingan terakhir, pertandingan yang luar biasa, El Clasico antara Real Madrid berhadapan dengan Barcelona. Sebelum gue bahas pertandingannya, gue ingin memberitahu bahwa ini adalah pertandingan pertama, pramusim pertama bagi Real Madrid dan pramusim keempat dari Barcelona. Oke, itu dulu yang gue mau katakan. Artinya apa? Secara fisik, ya secara match fitness, secara kekompakan, Barcelona jauh lebih bagus daripada Real Madrid. Secara persiapan, secara di atas kertas, ditambah dengan beberapa pemain, Barcelona jauh lebih bagus daripada Real Madrid. Apalagi Real Madrid tanpa Karim Benzema. Terlihat dari starting lineup, Real Madrid benar-benar menurunkan hampir setengahnya pemain cadangan, terutama di tengah dan di depan. Yaitu pemain cadangan semua, kecuali Vinicius mungkin. Ya, di belakang Rudiger yang gua kaget itu main di bek kiri ternyata. Ya, bukannya bek tengah. Bek tengahnya tetap Alaba. Gua kira Alaba akan main di kiri, Rudiger di tengah. Ternyata bukan, Rudiger yang main di kiri. Ada bagusnya, ada minusnya. Babak pertama kita bisa lihat bahwa Barcelona jauh lebih mendominasi. Mereka langsung turunkan pemain inti, ada Rafinha, ada Lewandowski, ada Ansu Fati, ada Busquets, ada Pedri, semua pemain inti lah. Ya, semua pemain inti, sedangkan Real Madrid setengahnya pemain inti. Di lini belakang oke lah, bisa dikatakan pemain inti dengan kiper. Terlihat Barcelona begitu sangat nyaman, mereka terlihat sudah kompak, sudah paham dengan apa yang dilakukan oleh Xavi, paham apa yang diinginkan oleh Xavi. Sedangkan Real Madrid masih mencari bentuk
bentuk terbaik lah istilahnya, dengan kebugaran yang jauh lebih buruk daripada Barcelona. Kebugaran yang kelihatan masih belum fit 100% dari pemain-pemain Real Madrid. Dan terlihat Hazard pun kesulitan bermain sebagai false nine. Mungkin butuh adaptasi betul. Madrid baru jalani satu pramusim, jadi masih ada pramusim lain. Dan kita ingat, gue ingat sebagai fans Madrid, ketika Real Madrid sudah biasa bermain jelek di pramusim, itu sudah biasa. Tapi kan yang harus kita lihat adalah mereka bisa evaluasi itu dan bermain bagus di musim yang sesungguhnya. Seperti yang tadi gue bilang pada saat City, pada saat Chelsea, pada saat Arsenal, pada saat Chelsea, itu kan gue bilang yang menjadi judgment day-nya adalah pada saat musim selanjutnya. Musim bukan selanjutnya, musim sebenarnya. Ya, pramusim ini ajang yang untuk mencoba-coba pemain, strategi dan sebagainya, nggak ada masalah. Ya, dan terlihat memang Barcelona jauh lebih matang. Overall mereka bisa menang 2-3-0 gampang. Karena Courtois ada di sana, jadi mereka hanya unggul 1-0. Ya mungkin peluang Real Madrid yang emas hanya Valverde kena tiang. Sisanya mungkin setengah peluang dari Real Madrid. Sedangkan Barcelona dapat beberapa kali peluang yang cukup berbahaya dan on target. Oke, jadi kembali lagi gue ingatkan bahwa ini tidak bisa jadi parameter. Ya banyak ya fans yang karbol ya, menurut gue karbitan bola, yang ya merasa pramusim ini benar-benar sangat penting dan sebagainya. Ya gue sih tadi melihat pertandingan tadi cukup enjoy. Ada bumbu-bumbu dari ribut-ributnya juga seperti El Clasico yang kita kenal, tapi ya sama sekali belum bisa jadi ukuran. Karena 2019 Madrid itu dibantai Atletico di pramusim 7-3. Di musim selanjutnya bukan di musim sebenarnya, 2 kali ketemu Atletico, Madrid menang dua-duanya. Jadi nggak bisa jadi parameter sama sekali. Oke, segitu dulu dari gue. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share konten ini. Salam sepak bola.